Tim terpadu pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tanah laut usut dugaan penyelewengan solar nelayan. Macan Barbar Polsek Liang Anggang ringkus 2 pelaku pencuri meteran air. Pemerintah Kota Banjarmasin berencana membangun lintasan khusus sepatu roda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini hadir menjumpai Anda di akhir pekan Sabtu 4 Juli 2026. Saudara, selain 3 berita utama tadi, serangkaian informasi menarik juga akan kami hadirkan selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan saudara, jangan lupa Anda saksikan segmen Bola Gembira TVRI. TVRI, rumah sepak bola dunia untuk Indonesia. Dan kita ikuti Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya bersama saya, Nita Aprilia. Kita awal informasi pertama hari ini, saudara. Tim terpadu pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan menggelar verifikasi lapangan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan atau SPBUN Desa Tabanio, Kecamatan Takesu. Dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, DKPP Tanah Laut M. Kusri, verifikasi lapangan ini turut dihadiri oleh jajaran Asisten 2 Setda, Ketua DPRD, unsur TNI Polri, perwakilan Pertamina hingga aliansi mahasiswa dan para nelayan. Kehadiran seluruh pihak ini untuk memastikan proses pencocokan data berjalan transparan. Berdasarkan data dinas terdapat 105 kapal dan 186 nelayan di Tabanio dengan kuota rekomendasi bulanan mencapai 110.000 liter solar subsidi. Antara penebusan yang dilakukan SPBUN ke Pertamina itu sudah sesuai, jadi sekitar 110.000 liter setiap bulan. Jadi sudah sesuai dengan antara penebusan dengan rekomendasi. Kemudian antara rekomendasi dengan nelayan, kita masih mencocokkan pada hari ini apakah ada selisih administrasi atau tidak. Meski dari sisi administratif, penebusan oleh pihak SPBUN ke Pertamina dinyatakan telah sesuai, tim terpadu tetap mendalami kecocokan data real di tingkat nelayan guna mengantisipasi adanya selisih atau penyelewengan. Tahu akar masalah sebenarnya apa dan tindak lanjut ke depannya seperti apa, sehingga untuk kegiatan pendistribusian BBM subsidi di SPBU Tabanio ini bisa sesuai ketentuan dan tidak mengambil hak daripada nelayan. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi final ditargetkan rampung dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Sementara proses verifikasi berjalan, aktivitas operasional dan pelayanan solar subsidi di SPBUN Desa Tabanio dipastikan tetap berjalan normal seperti biasa. M. Syaifullah, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kita ke Kabupaten Tanah Bumbu, saudara. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu musnahkan barang bukti narkotika dalam jumlah besar di Mapolres. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin Wakapolres Tanah Bumbu, Kompol Apriansa Sinatra, didampingi Kasat Narkoba serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri dan Kementerian Agama Tanah Bumbu. Barang haram yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan dari 13 laporan polisi dengan total 25 orang tersangka. Total rincian barang bukti dimusnahkan secara massal adalah narkotika jenis sabu seberat 2.137,52 gram. Kemudian juga memusnahkan 30,5 butir ekstasi seberat 12,96 gram. Barbuk yang dimusnahkan termasuk hasil dari pengungkapan kasus terbesar Satres Narkoba bulan Juni 2026. Dari kasus kakap tersebut, polisi menyita 77 paket narkotika jenis sabu dengan berat hampir 2 kg. Isinya adalah mereka memanfaatkan satu teknologi, yang kedua mereka menggunakan sistem ranjau atau cuman ditaruh barangnya kemudian dikirim
lokasi peta sehingga mempersulit kami. Artinya mempersulit kami ya perlu pendalaman khusus terhadap perkara narkoba yang terkait dengan jaringan-jaringan di luar atau di Pulau Kalimantan. Untuk target penjualan di mereka ada pada kebanyakan ini para pekerja yaitu atau buruh yang untuk menambah stamina mereka dari hasil pemeriksaan, dan juga di kaum generasi muda yang mungkin suka untuk korupsi narkoba. Dari total 13 perkara yang dirilis, satu kasus menonjol dengan barang bukti yang sangat besar. Beratnya barang bukti yang disita dalam kasus tersebut membuat tersangka terancam hukuman mati sesuai dengan pasal 114 ayat 2. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, 2 pelaku pencuri meteran air di Landasan Ulin Banjarbaru diringkus Macan Barbar Polsek Liang Anggang. Meteran dilebur kemudian dijual murah oleh pelaku. Inilah rekaman saat tim Macan Barbar Polsek Liang Anggang berhasil mengungkap tindak pidana pencurian meteran air di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menerima rentetan laporan dari warga yang resah karena pasokan air bersih mereka terputus akibat meteran air yang raib di gondol maling. Kedua pelaku diketahui berinisial H dan FR, beraksi di perumahan warga di Guntung Manggis, Banjarbaru, sempat rekam kamera pengawas saat melakukan aksinya. Dari hasil pemeriksaan petugas, modus kedua pelaku terbilang nekat. Untuk menghilangkan jejak, meteran air berbahan kuningan ini tidak dijual utuh, melainkan dihancurkan dan dileburkan menjadi bongkahan logam. Kanit Reskrim Polsek Liang Anggang Ibtu Isman Rizkadani mengatakan, di wilayah hukumnya pelaku beraksi sebanyak 4 kali, namun hanya 2 barang bukti yang berhasil ditemukan karena sudah dijual pelaku. Kedua pelaku beraksi di banyak tempat di wilayah Banjarbaru. Saat ini kedua pelaku diamankan di Mapolsek Liang Anggang. Kita berhasil mengamankan 2 orang pelaku, inisial Hati dan FR. Kedua pelaku mengakui bahwa mereka berdua telah melakukan pencurian terhadap meteran PDM. Itu digunakan untuk apa? Meteran PDM ini nantinya dilebur sama mereka kemudian dijual. Harga jualan? Harga jualnya dia jual per kilonya itu harga 90.000. Ditangkap ini hasil kerjasama dengan rekan kita dari Polsek Gambut mengamankan kedua tersangka bersama barang buktinya. Kemudian setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata kedua TKP berada di wilayah Polsek Liang Anggang. Ironisnya, logam kuningan tersebut hanya dijual ke pengepul barang bekas dengan harga sangat murah, yakni berkisar antara Rp20.000 hingga Rp90.000 per unitnya. Padahal, kerugian warga dan pihak PDAM ditaksir mencapai jutaan rupiah. Keduanya dijerat dengan pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Momennya pas kan pada 1 Juli ya Allah. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Aktivitas lalu lintas di Jalan Veteran Martapura, Kabupaten Banjar sempat terganggu setelah 1 pohon peneduh tumbang dan menutup sebagian badan jalan. Peristiwa yang kembali terjadi ini menambah kekhawatiran warga terhadap kondisi pohon peneduh di sepanjang ruas jalan. Aktivitas lalu lintas di Jalan Veteran Martapura, Kabupaten Banjar sempat terganggu setelah 1 pohon peneduh tumbang dan menutup sebagian badan jalan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini kembali menjadi perhatian warga karena insiden serupa telah beberapa kali terjadi. Berbeda dengan kejadian sebelumnya yang dipicu cuaca ekstrim, pohon kali ini diduga tumbang setelah bagian batang atau dahannya tersangkut truk yang melintas. Peristiwa berulang ini mendorong harapan agar penataan dan perawatan pohon peneduh di sepanjang jalan dapat dilakukan lebih berkala demi menjaga keselamatan pengguna jalan.
Truknya yang nyangkut itu. Oh, truknya sangkut? Iya, truknya juga nyangkut ke pohon tadi. Terlalu kalau mandul ke pinggir truknya. Amun dari Pian sendiri, anaknya kayak apa sih pohon-pohon di Park sini? Bagusnya diapain menurut Pian? Kayak apa yuk? Menurut Pian aja nih, kayak pohon-pohon yang anak tumbang, yang sudah Jangan tumbang-tumbangnya baik ditebangi kan. Timang bahaya, ya, terlalu bahaya tadi. Kayak apa? Sudah sering loh, Cil? Sering nang di situ ya tercabut sampai akar-akarnya yang di seberang Excel itu kemarin. Seberang Ini tinggal satu ini nah. Ah, ini di Jalan Veteran ada pohon tumbang, pohon terembesi di jalur hijau. Jadi saat ini menghambat lalu lintas. Sementara nih kawan-kawan kita dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan pembersihan, sudah dipotong. Alhamdulillah ini jalur sudah mulai lancar. Warga berharap instansi terkait melakukan pemeriksaan, pemangkasan, dan penataan pohon secara berkala untuk mengurangi risiko kejadian serupa. Dengan perawatan yang baik, pohon penghijauan diharapkan tetap memberikan manfaat sebagai peneduh, tanpa mengganggu keamanan dan kelancaran arus lalu lintas. Saudara, setelah ini kita akan ikuti segmen Bola Gembira. Saudara, memasuki segmen Bola Gembira TVRI dan kita akan mengetahui informasi seputar Piala Dunia 2026. Dan saudara, mari ramaikan perhelatan Bola Dunia bersama TVRI dan pastikan Anda telah menentukan lokasi di mana Anda akan menyaksikan kemeriahan Bola Gembira. Dan berikut daftar lokasi nonton bareng Bola Gembira untuk wilayah Kalimantan Selatan. Bagi Anda pecinta bola, pada jam 5 WITA dini hari, laga Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Paraguay dan Prancis di 16 besar. Dan berikut jadwal pertandingan selengkapnya. Babak 16 besar FIFA World Cup 2026. Paraguay melawan Prancis live di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Demikian segmen Bola Gembira TVRI Kalimantan Selatan. Bagi Anda pecinta bola, pastikan menyaksikan match laga Piala Dunia 2026 hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. TVRI, rumah sepak bola dunia untuk Indonesia. Terima kasih Anda menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, Bidang Humas Polda Kalimantan Selatan gelar kemitraan Bitu Humas Polda Kalimantan Selatan dengan Insan Media. Sekaligus acara pengantar tugas Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Adam Erwindi yang mendapat jabatan baru sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Disampaikan
Suasana keakraban mewarnai acara pengantar tugas Kabid Humas Polda Kalsel, Komisaris Besar Polisi Adam Erwindi, dengan pimpinan organisasi pers, pimpinan media dan juga jurnalis Dex Polda Kalimantan Selatan yang digelar di sebuah rumah makan di Kota Banjarbaru. Selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, menjabat sebagai Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, sosok Kombes Pol Adam Erwindi ini dikenal komunikatif, responsif, serta mampu membangun hubungan baik dengan insan pers dan masyarakat. Begitu pula oleh para bawahannya. Sementara itu, Kombes Pol Adam Erwindi yang mendapat promosi jabatan baru sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda, Kepulauan Bangka Belitung, mengaku sangat berkesan selama bertugas di Kalimantan Selatan. Selain masyarakat Banjar yang memiliki karakter religius, juga memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Sangat membekas dalam ingatannya saat pelaksanaan haul guru sekumpul, di mana jutaan jamaah yang hadir dari berbagai penjuru di tanah air, bahkan luar negeri, semua masyarakat saling membantu tanpa melihat siapapun. Kombes Pol Adam Erwindi juga menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh insan pers dan pimpinan organisasi, serta media yang selama ini menjadi mitra strategis bidang Humas Polda Kalimantan Selatan. Menurutnya, dukungan media berperan penting dalam menyampaikan program dan informasi kepolisian kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Demi perbaikan kualitas pelayanan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota Baru menggelar sosialisasi untuk mengenalkan dan memperkuat implementasi SP4N Lapor. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota Baru menggelar sosialisasi SP4N Lapor atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Bertempat di Aula Bamega Kantor Bupati Kota Baru, kegiatan diikuti para admin atau pejabat penghubung SP4N Lapor dari seluruh perangkat daerah, camat sekota Baru, tokoh masyarakat, LSM, dan media. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk mengenalkan dan memperkuat implementasi SP4N Lapor demi perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Baru. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai wujud integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional, di mana pemerintah menetapkan SP4N Lapor sebagai aplikasi resmi nasional. Diharapkan masyarakat maupun aparatur dapat memanfaatkan platform ini secara aktif, cepat, dan bertanggung jawab, sehingga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, peserta sosialisasi antusias menyimak pemaparan materi dan melakukan tanya jawab dengan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Selain meningkatkan pemahaman para admin SP4N Lapor terkait tata cara pengelolaan aduan masyarakat dan mempercepat waktu penyelesaian terhadap pengaduan yang masuk, sosialisasi ini juga diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Tim verifikasi Aku Hatinya PKK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penilaian di Desa Ayunan Papan. Wakil Bupati Tapin Juanda optimis Desa Ayunan Papan berhasil meraih juara 1 dalam lomba Aku Hatinya PKK. Setelah dilakukan pembinaan selama beberapa bulan, Desa Ayunan Papan dalam program Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman atau Aku Hatinya PKK tahun 2026 dilakukan penilaian oleh tim verifikasi Provinsi Kalimantan Selatan. Banyaknya perubahan di Desa Ayunan Papan selama pelaksanaan kegiatan, seperti setiap pekarangan rumah warga memiliki tanaman produktif dan lainnya. Bahkan tim penilai memuji secara langsung tentang keindahan dan kekompakan warga Desa Ayunan Papan dalam program ini. Kepala Desa Ayunan Papan Sarjaya,
mengatakan keberhasilan ini karena pembinaan yang telah dilakukan Ketua PKK Tapin beserta jajaran selama beberapa bulan terakhir. Pemerintahan kabupaten maupun CSR dari PT BRE, PT KPP, dan PT RS, PT semuanya yang ada di kabupaten yang memberikan support sepenuhnya kepada kami dalam persiapan mengikuti lomba Aku Hatinya PKK tingkat provinsi, dan alhamdulillah pada hari ini sudah terlaksana kegiatan tersebut. Ya, persiapannya sudah berapa lama nih Pak? Persiapannya awal tahun. Wakil Bupati Tapin Juanda mengatakan, dirinya optimis Desa Ayunan Papan berhasil meraih juara dalam penilaian Aku Hatinya PKK tahun 2026. Tadi barusan kita kedatangan tim penilai Aku Hatinya untuk penilaian Aku Hatinya PKK dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi cerita tim penilai tadi di tempat kita ini adalah hari terakhir penilaian. Ada 6 nominasi yang masuk untuk mendapatkan peluang di Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan di tempat kita yang mana diwakili oleh Desa Ayunan Papan, Kecamatan Lopaikat, itu mendapatkan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan tolong doa untuk masyarakat Kabupaten Tapin. Ya, artinya hasil yang terbaik itu tentunya kita berharap juara 1. Tapi apapun nanti hasil penilaian dari tim penilai Provinsi Kalimantan Selatan, tetap kita syukuri. Pada kesempatan itu juga, tim verifikasi melakukan kunjungan ke beberapa kebun milik desa dan milik warga Desa Ayunan Papan. Saudara, Universitas Lambung Mangkurat terus memperkuat langkah internasionalisasi melalui partisipasi dalam The Third Indonesia Kano Expo 2026. Kegiatan ini mengusung tema Advancing Trade Building Collaboration sebagai wadah mempererat hubungan Indonesia dan Nigeria termasuk bidang pendidikan. Rektor ULM Profesor Ahmad didampingi Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Humas dan Sistem Informasi Yusuf Aziz hadir pada kegiatan The Third Indonesia Kano Expo 2026 yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Abuja, Nigeria pada 2 hingga 4 Juli 2026. Untuk memperkenalkan ULM kepada masyarakat Nigeria, khususnya yang berminat melanjutkan pendidikan tinggi di Indonesia, dalam kesempatan itu Profesor Ahmad menyampaikan, ULM membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat Nigeria, terutama yang berasal dari kota Kano dan wilayah sekitarnya, untuk menempuh pendidikan di ULM mulai dari jenjang sarjana hingga pasca sarjana, dengan memperkenalkan berbagai program akademik ULM. Terdapat pula peluang kerjasama dan pengembangan bisnis di Kalimantan Selatan dengan potensi unggulan Kalimantan Selatan yang menitik beratkan pada sektor pertanian, industri kelapa sawit, dan pertambangan batu bara yang dinilai memiliki kesamaan potensi dengan Kano. Keikutsertaan ULM dalam Indonesia Kano Expo 2026 merupakan tindak lanjut atas undangan resmi dari KBRI Abuja yang mengajak perguruan tinggi Indonesia berpartisipasi dalam promosi pendidikan. Partisipasi ini juga sekaligus menjadi wujud komitmen ULM dalam memperluas jejaring kerjasama internasional, meningkatkan daya saing global perguruan tinggi, serta memperkenalkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia kepada masyarakat internasional, khususnya di kawasan Kano, Nigeria. Dengan semakin terbukanya akses bagi mahasiswa asing untuk belajar di ULM, diharapkan hubungan akademik antara Indonesia dan Nigeria dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua negara. Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin gelar forum konsultasi publik. Bupati Tapin Yamani mengharapkan warga Tapin yang belum memiliki admin duk segera mengurus ke kantor Disduk Capil ataupun ke Mall Pelayanan Publik Tapin. Pemerintah Kabupaten Tapin terus lakukan pembenahan dalam pelayanan publik di Kabupaten Tapin. Salah satunya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapin melalui forum konsultasi publik.
Disduk Capil meminta semua saran dan masukan dari semua pihak untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapin mulai mendorong identitas kependudukan digital atau IKD untuk warga Tapin. Karena hingga saat ini, persentase IKD di Kabupaten Tapin berkisar 10%. Padahal target dari pemerintah pusat sebesar 30%. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapin, Rina Indriani mengatakan melalui forum konsultasi publik ini, pihaknya akan menyaring semua saran dan masukan dari semua pihak. Forum konsultasi publik ini kami laksanakan setiap tahunnya, terutama kami tentunya untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu untuk memonitoring dan mengevaluasi pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apa yang kurang, apa yang perlu kami benahi, baik itu Satpras, baik itu SDM-nya, kemudian kualitas pelayanannya, dan itu menjadi dasar atau bahan kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Bupati Tapin Yamani meminta kepada warga Tapin agar dapat memiliki KTP digital karena sangat membantu apabila KTP fisik tertinggal. KP yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil. Mungkin ini terkait dengan masalah pemutahiran data masyarakat kita di Tapin. Juga ada beberapa aplikasi yang bisa di-download oleh warga masyarakat kita Tapin terkait masalah iktp. Jadi kita ada iktp elektronik yang nantinya kalau memang kita KTP fisik kita bermasalah atau ketinggalan atau apa, kita bisa mendownload di aplikasi tersebut. Masyarakat juga diminta agar dapat memanfaatkan pelayanan Adminduk yang biasanya jemput bola ke desa-desa. Sehingga warga Tapin tidak ada lagi yang belum memiliki dokumen kependudukan. Saudara, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk Minggu 5 Juli 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan Lisda Kartika dari Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Lisda Kartika dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari, Minggu 5 Juli 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan angin lapisan 3000 feet esok hari, terdapat pola siklonik di barat Pulau Sumatera. Sementara untuk di wilayah Kalimantan Selatan, angin lapisan 3000 feet dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kondisi umum di wilayah Kalimantan Selatan pada esok hari, angin permukaan diperkirakan dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 18 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 51 hingga 96%. Selanjutnya cuaca pada pagi hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Begitupun pada malam hingga dini hari, cuaca masih diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Bagi sobat cuaca yang akan beraktivitas di laut, tinggi gelombang di perairan Banjarmasin esok hari masuk dalam kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, diharapkan lebih waspada karena tinggi gelombang diperkirakan bisa mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter, atau berada dalam kategori sedang. Informasi berikutnya yaitu tingkat intensitas api kebakaran hutan dan lahan apabila terjadi kebakaran. Untuk esok hari, di sebagian besar wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Baritokuala, Tapin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan sebagian hulu Sungai Selatan berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi.
sehingga apabila terjadi kebakaran, api sangat sulit untuk dikendalikan. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk turut serta dalam aksi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah secara sembarangan, menghindari praktek pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta senantiasa berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadirkan informasi seputar olahraga. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, melakukan aktivitas olahraga tentu tak hanya nyaman, namun juga aman. Berolahraga di area jalan raya, baik bagi pelari dan pesepeda, wajib memenuhi protokol keselamatan serta mengetahui klasifikasi jalan yang menjadi rute saat berolahraga. Tren berolahraga di ruang publik khususnya bagi pelari dan pesepeda kian digandrungi masyarakat perkotaan. Namun seiring meningkatnya kegiatan ini juga menjadi catatan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa pegiat olahraga di jalan raya. Kasat Lantas Polresta Banjarmasin AKP Haji Embang Pramono mengatakan aktivitas lari dan bersepeda di jalan raya memiliki resiko tinggi utama di jalur cepat, seperti jalan protokol, dengan bercampurnya kendaraan. Untuk itu, masyarakat yang akan melakukan aktivitas olahraga di area jalan diimbau untuk memperhatikan dan memastikan protokol keselamatan saat berolahraga, yang tak hanya mengenali rute klasifikasi jalan yang akan dilewati, namun juga mengutamakan rasa nyaman dan aman tanpa hambatan saat berolahraga dengan pemanfaatan ruang publik. Dalam artian menyampaikan kepada masyarakat, seluruh masyarakat pengguna jalan bahwa yang pertama terkait wilayah kita Kota Banjarmasin, khususnya Banjarmasin, wilayah Jalan Ayani dari kilometer 1 sampai dengan kilometer 6 itu merupakan jalur cepat atau jalur utama, di mana di situ harusnya khusus kendaraan bermotor R2, R4 dan kendaraan bermotor lainnya yang sudah ditentukan jam-jam masuknya. Ketika kita mau berolahraga atau yang lainnya melakukan aktivitas lainnya di jalur tersebut, tentunya harus memperhatikan kapan kita harus melaksanakan kegiatan atau aktivitas tersebut. Karena yang dikhawatirkan adalah terjadinya hal-hal yang di luar daripada keinginan kita. Salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi kita yang menentukan jamnya, kapan dan waktunya kapan. Kemudian Embang menambahkan pemanfaatan ruang publik yang ramah saat berolahraga adalah pilihan yang tepat, seperti stadion olahraga, arena Car Free Day, dan ruang terbuka. Jikalau masyarakat tetap menggunakan jalur jalan utama agar tetap memperhatikan protokol keselamatan di jalan raya. Turnamen sepak bola Kapolresta Lakap 2026 resmi dibuka di lapangan Pertasi Kencana Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Acara digelar Polres Tanah Laut dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara. Pembukaan turnamen sepak bola Kapolres Tanah Laut Cup berlangsung pada pukul 16.00 WITA di lapangan sepak bola Pertasi Kencana. Kegiatan dihadiri Bupati Tanah Laut Rahmat Rianto, Komandan Kodim 1009 Tanah Laut, Kejaksaan serta Kapolres Tanah Laut. Sebelum membuka acara pertandingan, personil Polres Tanah Laut menggelar apel untuk mendengarkan arahan sekaligus berdoa sebelum pertandingan dimulai. Kapolres Tanah Laut menyampaikan 3 pesan kepada seluruh peserta, salah satunya adalah menjaga sportivitas dan saling menghormati,
selama pertandingan. Ada pencanangan tanah laut sebagai sentra jagung, sehingga acaranya kita laksanakan pada hari ini. Dan acara ini merupakan rangkaian dari HUT Bayangkara, sehingga kita laksanakan dalam rangka memeriahkan dan mengharumkan nama organisasi Polri. Pesan saya kepada seluruh rekan-rekan yang bertanding ada 3. Yang pertama, kita junjung sportivitas. Kemenangan itu memang satu tujuan, tetapi mari kita bermain dengan saling menghormati. Kegiatan dilanjutkan dengan pertandingan persahabatan antara tim pemerintah Kabupaten Tanah Laut melawan tim Polres Tanah Laut. Turnamen ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan sinergitas antara instansi pemerintah dan Forkopimda di Kabupaten Tanah Laut. Dari Kabupaten Tanah Laut, kontributor TVRI M. Syaifullah melaporkan. Saudara, Bupati Tapin Yamani serahkan bonus atlet Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Total bonus yang dikeluarkan pemerintah daerah lebih dari 5,2 miliar rupiah. Sebagai bentuk apresiasi kepada para atlet Kabupaten Tapin yang meraih medali di ajang Porprov tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut, pemerintah daerah serahkan bonus atlet dengan total bonus lebih dari 5,2 miliar. Yakni untuk medali emas mendapatkan 30 juta rupiah, medali perak 17,5 juta rupiah, dan medali perunggu mendapatkan 12,5 juta rupiah. Total perolehan medali sebanyak 204 medali, yang terdiri emas, 60 perak, 94 perunggu. Ketua DPRD Tapin Ahmad Ridwan Syah mengatakan, bonus atlet yang diberikan ini sudah sesuai kemampuan anggaran daerah. Berharap kedepannya dapat ditingkatkan. Penyerahan bonus pada atlet-atlet acara kemarin telah menjadi juara 4 bertahan di posisi 4. Ya tentunya luar biasa atlet-atlet yang mana mereka sudah mengupayakan semaksimal mungkin, dan hari ini adalah apresiasi yang layaknya atau patutnya mereka dapatkan dan diserahkan hari ini. Allah kita lihat nantinya bagaimana perkembangan atau perkembangan daerah kita. Siapa tahu nanti ke depannya bisa ditingkatkan. Ya untuk sementara kita sudah lihat artinya itu yang maksimal diupayakan oleh pemerintah daerah. Bupati Tapin Yamani mengharapkan dengan adanya bonus ini para atlet-atlet Kabupaten Tapin dapat berlatih lebih giat lagi untuk mempersiapkan pertandingan setiap tahunnya. Tapin memberikan bonus pada pemain kita di dalam acara kegiatan Porprov di Tanah Laut. Alhamdulillah kita mendapatkan 50 medali emas, 94 perunggu, 60 perak, 94 perunggu. Nah ini mudah-mudahan nanti tahun yang akan datangnya lagi bisa menambah medali emas. Pemerintah daerah sendiri selalu berupaya untuk lebih memperhatikan para atletnya, mulai dari fasilitas hingga pembinaan kepada para atlet. Saudara, tingginya minat masyarakat terhadap olahraga sepatu roda mendorong pemerintah Kota Banjarmasin berencana membangun lintasan khusus sepatu roda. Rencana ini mencuat di tengah antusiasme ratusan peserta yang mengikuti kejuaraan sepatu roda antar sekolah se-Kalimantan Selatan. Sebanyak 123 peserta dari 10 kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan mengikuti kejuaraan sepatu roda yang digelar di halaman Gor Hasanuddin Banjarmasin. Kejuaraan diikuti peserta dari berbagai jenjang usia, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga kategori umum. Menariknya, hampir 80% peserta adalah anak usia dini.
mencerminkan besarnya minat generasi muda terhadap olahraga sepatu roda. Melihat tingginya animo tersebut, pemerintah Kota Banjarmasin berencana menyiapkan fasilitas lintasan sepatu roda. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap kawasan Taman Kamboja atau alun-alun kota nantinya dapat dimanfaatkan sebagai tempat bermain atau menyalurkan hobi bermain sepatu roda. Daripada para atlet dan anak-anak semua juga menginginkan kita juga memiliki lapangan tempat bermain atau hobi daripada silakan langsung ke lintasan yang bisa dipanggil Kamboja atau alun-alun nantinya itu juga itu bisa dijadikan yang satunya Muhammad Nuriski tempat latihan atau hobi putra Muhammad Fatisha Nur Ramadhani Omar Farid Iskandar Muhammad Nijar Lesmana kan kalau tidak ya mungkin akan dilakukan tahun 2020 tentunya harus kita tinjau dulu lokasinya. Rencana pembangunan lintasan tersebut mendapat dukungan dari para orang tua peserta. Salah satu orang tua peserta, Muhammad Natsir, menilai keberadaan fasilitas khusus bermain sepatu roda sangat dibutuhkan. Ia mengharapkan hadirnya fasilitas latihan yang memadai dan aman. Ya kita sebenarnya sih mengharapkan sih ada tempat latihan. Karena melihat potensi anak-anak kita di Banjarmasin ini kan semakin banyak nih yang meminat sepatu roda. Jadi seharusnya kan ada tempat khusus buat lapangan buat latihannya gitu nah. Karena kalau latihannya ini di sembarang tempat kan takut kayak ya di aspal takutnya kan dia bisa jatuh itu kan bisa cedera segala macam kan risiko juga. Nah makanya kalau yang bisa tuh ada tempat khusus buat anak-anak sepatu roda gitu. Prestasi atletnya sendiri bagus, nanti kan bisa mengasah lagi kan. Karena semakin bagus lapangan kan kita semakin bisa mengasah ininya lagi kan prestasi anaknya gitu. Rencana pembangunan lintasan sepatu roda di Kota Banjarmasin menjadi langkah nyata pemerintah Kota Banjarmasin dalam mendukung lahirnya atlet-atlet sepatu roda berprestasi dari Kalimantan Selatan. Senyum dan semangat anak-anak mewarnai kejuaraan sepatu roda antar sekolah se-Kalimantan Selatan. Di tengah antusiasme para peserta, sorak dan dukungan orang tua di pinggir lintasan menjadi penyemangat bagi mereka untuk tampil. Oke, kita 10 putaran. Sebanyak 123 peserta dari 10 kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan mengikuti kejuaraan sepatu roda antar sekolah se-Kalimantan Selatan. Mayoritas peserta adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Bagi mereka, perlombaan ini bukan hanya soal menang atau kalah. Bisa tampil dan menyelesaikan lomba sudah menjadi pengalaman berharga. Meski tampak antusias, rasa gugup tetap tak bisa disembunyikan. Seperti yang dirasakan Wafi Putra Ariza, salah satu peserta asal Tanah Laut. Ia mengaku gugup karena ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti kejuaraan sepatu roda. 3 tahun. Sudah 3 tahun. Dan hari ini mengikuti kejuaraan sepatu roda ini pertama kalinya kan tampil. Gimana perasaannya? Lumayan deg-degan ya. Apa aja yang disiapkan untuk perlombaan ini? Latihan. Oke, latihan biasanya dalam seminggu sekali itu ada berapa kali? 4 kali dalam seminggu. Itu dibantu sama siapa biasanya saat latihan? Teman atau ada pelatih juga? Oke, untuk orang tua gimana, mendukung nggak sih untuk Wafi mengikuti kejuaraan seperti ini? Mendukung sekali ya. Di balik semangat para atlet, terdapat dukungan besar dari orang tua. Sejak latihan hingga hari perlombaan, mereka selalu hadir mendampingi. Tidak sedikit yang rela meluangkan waktu dan biaya demi mendukung hobi anak-anaknya. Novi, orang tua peserta asal Tanah Bumbu, membawa kedua putrinya untuk mengikuti kejuaraan ini. Baginya, dukungan kepada anak tak hanya diberikan saat bertanding, tetapi juga melalui latihan rutin, perhatian, serta doa agar keduanya dapat menampilkan yang terbaik di lintasan. Untuk ketertarikan awal itu anak-anak ini di tahun 2021. Jadi pada saat itu mereka tertarik untuk bermain sepatu roda dan kami sebagai orang tua ya mendukung penuh ya kegiatan untuk anak-anak kita supaya bisa berkembang. Bentuk dukungannya seperti apa, Pak?
bentuk dukungannya tentunya secara moral dan material pastinya ya, karena untuk anak-anak kita kan utamanya ya untuk anak-anak ini paling tidak latihan secara latihan fisik ya, kemudian latihan teknik juga, dan kemudian hal lain seperti ya dukungan dan doa pasti. Tingginya antusias peserta kejuaraan sepatu roda menunjukkan bahwa olahraga sepatu roda semakin diminati masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan. Ketua Perserosi Kota Banjarmasin Ahmad Husaini mengatakan, kejuaraan ini menjadi salah satu ajang pembinaan bagi atlet-atlet muda di Kalimantan Selatan. Kita sepatu roda hingga terlaksananya kejuaraan ini dengan antusias peserta yang luar biasa di luar dugaan kita ini. Ya, jadi hampir dari total 123 itu 80% anak-anak. Jadi rata-rata di umur yang banyak juga sampai kelas 3 SD. Iya. Ini untuk pembinaan juga ya, Pak? Iya, jadi ini alhamdulillah dari kegiatan ini ajang kita pembinaan mensiarkan sepatu roda, bahwa sepatu roda merupakan olahraga yang banyak diminati oleh warga khususnya Kota Banjarmasin. Dari hobi hingga menjadi ajang meraih prestasi, sepatu roda kini semakin diminati oleh anak-anak di Kalimantan Selatan. Dengan dukungan orang tua dan pembinaan yang berkelanjutan, bukan tidak mungkin dari lintasan ini akan lahir atlet-atlet berprestasi di masa depan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati aneka bubur dan kue tradisional khas Banjar yang menjadi buruan pecinta kuliner di Kota Baru. Selain menawarkan cita rasa legendaris, harganya pun ramah di kantong. Penasaran bagaimana kenikmatan cita rasa bubur Banjar? Berikut liputannya untuk Anda. Beragam kuliner khas Banjar tersaji menggugah selera. Mulai dari bubur gunting, baayak, kacang hijau, kolak, hingga sumsum. Semuanya dapat dinikmati dalam satu tempat. Bubur gunting dan bubur baayak sendiri merupakan jajanan tradisional yang memiliki cita rasa manis dan gurih dari santan khas Banjar. Tak hanya itu, beragam kue khas Banjar juga tersedia, seperti lapis coklat, lapis India, lapis pandan, serta aneka kue tradisional lainnya. Pengunjung juga dapat menikmati bihun mie habak dan berbagai jajanan pasar yang menambah pilihan kuliner. Biasa yang jualan ini sepupu, karena sepupu ada kesibukan lain, jadi urusan ganti. Apa aja yang dijual di sini, Kak? Berbagai macam bubur. Bubur apa aja, Kak? Bubur ayam, bubur gunting, bubur intal beruang, bubur ketan, dan ada kolak pisang. Dari jam berapa bukanya, Kak? Tergantung, bisa jam 8 atau setengah 9. Menariknya, seluruh hidangan menggugah selera ini dibanderol dengan harga terjangkau. Mulai 2 hingga 10.000 rupiah saja. Pengunjung sudah dapat menikmati lezatnya sajian khas. Terus kalau ini buburnya juga sering juga? Bisa beli buburnya, tapi seringan beli mie. Terus di sini makanannya apa, gimana? Enak-enak atau gimana? Enak porsinya enak juga. Kalau buburnya enak juga. Sering beli bubur gunting. Untuk harganya gimana? Terjangkau aja sih. Bagi yang penasaran dengan kelezatan dan kekayaan kuliner khas Banjar ini, bisa langsung mengunjungi Jalan Pangeran Hidayat, tepatnya di seberang Masjid Miftahul Jannah Kabupaten Kota Baru.
Saudara, bagi Anda warga Kalimantan Selatan dan sekitarnya yang ingin mencari destinasi wisata untuk dikunjungi, Bukit Sapu Angin di Kabupaten Tanah Laut dapat menjadi pilihan. Pemandangan sabana yang mempesona menjadi daya tarik utama destinasi wisata ini. Berbicara tentang wisata alam Kalimantan Selatan memang tidak ada habisnya. Salah satu destinasi yang dapat Anda kunjungi adalah wisata Bukit Sapu Angin. Berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari kota Banjarmasin, tepatnya di Kabupaten Tanah Laut. Bukit Sapu Angin menjadi destinasi wisata favorit masyarakat akhir-akhir ini. Setelah membayar biaya registrasi sebesar Rp20.000 per orang, Anda sudah dapat mendaki Bukit Sapu Angin yang memiliki ketinggian 310 meter di atas permukaan laut ini. Perjalanan mendaki sendiri hanya membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit. Namun tetap hati-hati ketika mendaki dikarenakan medan bukit yang cukup curam, khususnya bagi pendaki pemula. Rasa lelah dan letih ketika mendaki langsung terbayarkan. Begitu disambut hembusan angin alam dan padang sabana terhampar luas di depan mata, membuktikan kekayaan ragam alam Kalimantan Selatan yang masih asri. Tak cukup di situ, Bukit Sapu Angin juga dihuni oleh sekelompok sapi yang merupakan hewan ternak warga sekitar. Keberadaan sapi-sapi ini menjadi ciri khas sekaligus daya tarik Bukit Sapu Angin. Salah satu pengunjung yang terpikat untuk datang ke Bukit Sapu Angin adalah Suci. Meski ini bukan kali pertama ia mendaki, Suci mengaku medan yang ditempuh cukup sulit. Menurutnya, setiap pendaki harus menyiapkan fisik, mental, serta perlengkapan yang sesuai untuk mendaki. Sebelumnya itu ke Bukit Pirang, mungkin sulitnya itu kalau treknya yang curam itu ya, atau kalau ketika hujan, nah mungkin itu kan licin dan bisa jatuh. Apakah pengen ada tips gitu mungkin bagi kepada para pendaki yang akan ke Sapu Angin ini? Sebaiknya sebelum melakukan pendakian itu ada baiknya melakukan pemanasan dulu, olahraga dikit. Berbeda dengan Suci, pengunjung lainnya, Faidillah, merupakan pendaki pemula. Perlahan tapi pasti, ia dan keluarganya mendaki hingga ke puncak Bukit Sapu Angin. Meski terpukau akan pemandangannya yang sangat menawan, Faidillah menyoroti potensi yang masih bisa dikembangkan di Bukit Sapu Angin, seperti fasilitas umum dan promosi, agar destinasi ini bisa menarik lebih banyak wisatawan. Dengan semangat dan kesabaran kita berhasil sampai di puncak. Harapan kami bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kayaknya bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan untuk lebih mengembangkan objek-objek wisata yang juga bersinergi dengan kelompok masyarakat, karena dengan hal itulah sinergi itu saya yakin objek-objek wisata yang selama ini tersembunyi di Kalimantan Selatan itu lambat laun akan berkembang sampai ke Pulau Jawa dan bahkan mungkin ke Indonesia. Selain pemandangannya, lokasi Bukit Sapu Angin yang strategis yakni di jalur berbagai wisata lain di Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu alasan mengapa Bukit Sapu Angin ramai dikunjungi masyarakat. Ratusan pengunjung bergantian datang memadati Bukit Sapu Angin setiap harinya. Tingginya angka pengunjung membuat pengelola terus berbenah untuk meningkatkan kenyamanan para pengunjung, seperti memperluas area parkir, menambah toilet, serta menyediakan musola. Biasanya kunjungan sehari itu berapa orang, Pak? Kalau hari-hari biasa tuh ada banyak juga, ada yang 100, setengah 2. Yang weekendnya tuh 300-400an lah. Yang paling banyak pernah berapa orang, Pak? Dan pas kapan? 500an aja, 500. Itu momennya pas kapan, Pak? Pas 17-an biasanya. 17-an tuh tahun baru. Untuk rencana tuh kayaknya ada, Pak. Untuk menambah WC sama
area parkir mau diperluas sama bikin musola lagi itu satu. Wisata Bukit Sapu Angin merupakan kekayaan alam Kalimantan Selatan yang harus terus dijaga. Setiap pengunjung bertanggung jawab untuk turut serta memelihara keindahannya. Sesederhana dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mengganggu ekosistem alam yang sudah ada. Dari Bukit Sapu Angin, Kabupaten Tanah Laut, Syifa Azizah, Nurul Ain, TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Terus saksikan Kalimantan Selatan hari ini hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Dan jangan lupa saksikan perhelatan bola dunia hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. TVRI Rumah Sepak Bola Dunia untuk Indonesia. Saya Nita Aprilia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.